Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Elo Rahmania. Saya di sini sebagai moderator sekaligus penyaji satu. Saya akan memandu presentasi kelompok 9 dengan materi kegagalan teknologi dengan didampingi teman-teman saya, yakni penyaji 2 Safira Devar, penyaji 3 Farel Maulana. Baik, di sini saya akan menerangkan materi pertama, yakni definisi kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi adalah bencana non-alam, yaitu bencana yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi, transportasi, atau industri. Kegagalan teknologi memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama adalah kecelakaan industri yang terjadi akibat kesalahan desain, keselamatan pabrik, dan contohnya adalah kerusakan mesin atau sistem dalam lingkungan industri. Yang kedua adalah kecelakaan transportasi yang terjadi akibat kerusakan atau kesalahan penggunaan dalam transportasi, seperti kecelakaan pesawat, kecelakaan motor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kecelakaan nuklir yang terjadi akibat kegagalan dalam penggunaan reaktor nuklir yang akan mengakibatkan suatu ledakan dahsyat dan bisa merenggut banyak korban jiwa. Tentunya kegagalan teknologi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kesalahan desain keselamatan pabrik, kesalahan sistem pengoperasian, kerusakan komponen, kebocoran reaktor nuklir, dan kegagalan dalam menggunakan transportasi atau kurang tepat, baik di darat, air, maupun udara. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada penyaji 2 Safira Devar untuk menerangkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang pensabaran bencana kegagalan teknologi. Di atas ini ada riwayat kecelakaan transportasi. Salah satunya AirAsia yang akan saya bahas di slide berikutnya. Selanjutnya contoh kecelakaan pesawat di Indonesia. Pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 jatuh di perairan Selat Karimata di dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada 28 Desember 2014. Pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya menuju Bandara Internasional Changi, Singapura. Baik, lanjut ke pembahasan artikel. Pertanyaan pertama, apa penyebab terjadinya kecelakaan pesawat AirAsia? Yaitu pilot mendeteksi gangguan pada radar di ekor pesawat. Gangguan tersebut terdeteksi melalui tanda peringatan pukul 06.00 WIB. Mengetahui adanya gangguan, pilot mengatasi masalah itu dengan prosedur yang sudah ada di pesawat. Namun, gangguan yang sama terjadi kembali pada pukul 06.09 WIB yang mengharuskan pilot mengambil tindakan yang sama. Pertanyaan kedua, kapan terjadi kecelakaan pesawat tersebut? Kecelakaan pesawat AirAsia terjadi pada tanggal 28 Desember 2014. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa saja korban akibat kecelakaan pesawat Asia? Korbannya yaitu 2 pilot, 4 awak kabin, termasuk 156 penumpang yang dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut. Pertanyaan keempat, mengapa kecelakaan pesawat termasuk kegagalan teknologi? Jawabannya, karena penyebab kecelakaan pesawat adalah kesalahan atau kegagalan menggunakan atau menjalankan sistem teknologi yang ada pada pesawat maupun transportasi yang lainnya. Dan itu sangat berbahaya hingga dapat merenggut korban jiwa juga kerusakan yang parah. Lanjut ke pertanyaan kelima. Di mana tempat jatuhnya pesawat AirAsia? Tepatnya
di perairan Selat Malaka dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Bagaimana tanggapan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT? Tanggapannya, Suejanto Takjono yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengatakan pilot mengubah prosedur yang tidak sesuai dengan ECAM. Setelah gangguan keempat terjadi, ia menyampaikan masalah tersebut dengan 3 gangguan sebelumnya. Gangguan yang keempat sempat dialami oleh pesawat AirAsia di Bandara Internasional Juanda. Pada saat itu, teknisi pesawat melakukan reset circuit breaker atau CB pada flight augmentation computer atau VAC. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Safira Devar sebagai penyaji 2 telah menyampaikan materi dengan sangat maksimal. Selanjutnya, saya persilahkan kepada penyaji 3 Farel Maulana untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang dampak positif dan dampak negatif dari kegagalan teknologi. Adapun dampak positif dari kegagalan teknologi adalah 1. Memahami masalah untuk solusi yang lebih baik. 2. Mendorong tim untuk lebih kreatif dan lain sebagainya. Dan adapun dampak negatifnya, 1. Mencakup kerugian. 2. Kehilangan kepercayaan dari pengguna atau pelanggan. Materi tentang mitigasi kegagalan teknologi dalam penyelenggaraan pesawat. Mitigasi pra bencana adalah dengan melakukan pengecekan secara bertahap pada mesin atau sistem seperti pada gambar yang sudah tertera di PPT. Mitigasi saat bencana adalah memakai masker oksigen saat pesawat mengalami goncangan atau mengalami kerusakan dalam penerbangan. Dan yang terakhir, mitigasi pasca bencana dengan mengevakuasi korban yang sudah meninggal dunia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farel Maulana sebagai penyaji 3 telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, saya persilahkan kepada penyaji 2 untuk menyampaikan materi terakhir kelompok kami. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu adaptasi prabencana. Yang pertama, pengembangan sistem cadangan yang dapat diaktifkan saat kegagalan terjadi. Yang kedua, penggunaan teknologi yang tangguh dan mudah dibolehkan. Lanjut ke saat bencana. Yang pertama, penggunaan teknologi darurat seperti satelit atau komunikasi seluler darurat. Yang kedua, pemulihan sistem secara bertahap dengan fokus pada keamanan dan keberlanjutan. Lanjut ke pasca bencana. Yang pertama, penyediaan sumber cadangan seperti generator listrik untuk menjaga infrastruktur teknologi tetap berfungsi. Lanjut, kolaborasi dengan pihak terkait untuk membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana di masa depan. Terima kasih kepada Safira Devar selaku penyaji 3 telah menyampaikan materi terakhir kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah mitigasi bencana merupakan upaya kita untuk mengurangi dampak dari bencana, baik bagi masyarakat maupun sekitarnya. Sedangkan saran dari kami adalah cepat-cepatlah melindungi diri ketika terjadi bencana. Tolonglah saudara yang bisa tertolong. Jangan lupa berdoa dan berusaha. Saya sebagai moderator mewakili kelompok saya memohon maaf atas segala salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.